Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia, pemirsa dan sahabat yang istimewa. Melanjutkan yang kemarin, kali ini adalah video yang ke-36, membahas tentang persamaan laju reaksi, yaitu materi kelas 11 semester ganjil. Persamaan laju reaksi. Yang pertama, bentuk persamaan laju reaksi. Untuk reaksi MA bereaksi dengan NB menghasilkan PC dan QD. Jadi M adalah koefisien untuk A, N koefisien untuk B, P koefisien untuk C, dan Q koefisien untuk D. Persamaan laju reaksinya bisa ditulis V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan X dikali konsentrasi B dipangkatkan Y. Dengan K adalah tetapan laju reaksi, X adalah orde atau tingkat atau pangkat reaksi terhadap reaksi A, Y adalah orde tingkat atau pangkat reaksi terhadap B. Tetapan laju reaksi adalah suatu ketetapan yang harganya bergantung pada jenis reaksi, suhu, dan katalis. Kemudian berikutnya makna dari orde reaksi. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi bereaksi pada laju reaksi. Kalau Anda perhatikan untuk orde 0, orde 0 ini terjadi apabila perubahan konsentrasi bereaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Berikutnya orde 1 terjadi jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi bereaksi. Kemudian orde 2. Orde 2 terjadi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi bereaksi. Jadi misalkan kalau laju reaksinya 4, berarti konsentrasi bereaksinya adalah 2. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Terus kita lanjutkan bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi. Sekarang Anda perhatikan contohnya. Kalau kita punya reaksi 2NO bereaksi dengan H2 menghasilkan N2O dan H2O. Diketahui dari hasil percobaan, ini konsentrasi NO dan H2 serta laju reaksinya ada percobaan 1 sampai 3. Kemudian dari persamaan kimia tadi kita bisa menuliskan sama laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi H2 dipangkatkan Y. Nah, X dan Y-nya nanti dicari berdasarkan data hasil percobaan. Orde reaksi terhadap NO ditentukan dari percobaan 1 dan 2, yaitu pada saat H2-nya tetap, konsentrasi H2-nya tetap. Kita tinggal masukkan ke rumusnya V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y. Kita masukkan. Ya, seperti ini. Misalkan ini kita pakai V2 dibagi V1, artinya percobaan 2 dimasukkan dulu, kemudian baru percobaan ke 1. Didapatkan harga sini. V2 per V1 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2,6 kali 10 pangkat min 5. V2 per V1 dari data ketemu 2, 4 ya. Jadi ini 2 pangkat X sama dengan 4, ini dikalikan ini ya. Hanya kita coret sehingga X-nya ketemu 2. Orde reaksi terhadap H ditentukan, terhadap H2 ini maksudnya, ditentukan pada saat NO tetap, yaitu percobaan 1 dan 3. Caranya sama, V3 per V1. Ini kalau seandainya dibalik V1 per V3 apa boleh? Boleh ya. Ya, ini V3 per V1. Kita masukkan dengan cara yang sama. Maka didapatkan 2 pangkat Y sama dengan 2.
sehingga Y-nya ketemu 1. Maka persamaan laju reaksinya bisa ditulis V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2, ini X-nya diganti 2, dikalikan konsentrasi H2 dipangkatkan 1. 1 biasanya tidak ditulis. Berdasarkan percobaan 1, maka harga K-nya bisa kita tentukan dari rumus ini. Maka K akan sama dengan V dibagi konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Kita masukkan ini ya, percobaan 1, kita masukkan angkanya, ketemu K-nya sama dengan 288,5 ya. Hingga V sama dengan 288,5 dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Begitu ya. Oke, sekarang kita bisa juga mengerjakan dengan cara lain. Mungkin nanti Anda bisa bandingkan mana yang lebih mudah menurut Anda. Cara lain, data percobaannya seperti ini kita tulis lagi. Order reaksi terhadap NO menggunakan data H2 tetap, yaitu percobaan 1 dan 2. Konsentrasi NO-nya, Anda perhatikan, dari percobaan 1 dan 2, percobaan 2-nya 12,8 kali suhu pangkat min 3 dibagi dengan 6,4 kali suhu min 3, ketemunya sama dengan 2. Ya, langsung. Kan V-nya sama dengan percobaan kedua 1,0 kali suhu min 4 dibagi 2,4 kali suhu pangkat min 5. Ketemunya adalah 4. V sama dengan konsentrasi NO di pangkat X. V-nya 4, kita masukkan ini 4 sama dengan 2 pangkat X, sehingga X-nya ketemu 2. Itu ya, sama caranya. Anda pilih yang mana, silahkan, harganya sama. Dan order reaksi terhadap H2 menggunakan data NO tetap, yaitu percobaan 1 dan 3. Konsentrasi H2 sama dengan ini 4,4 kali suhu pangkat min 3 dibagi 2,2 kali suhu pangkat min 3. Min 5 ya, bukan min 3. 4,4 kali suhu min 5 dibagi 2,2 kali suhu min 5, ketemunya adalah sama dengan 2. Oke. Kemudian V-nya berarti sama dengan coba 3, 5,1 kali suhu pangkat min 5 dibagi 2,4 kali suhu pangkat min 5 sama dengan 2. V sama dengan konsentrasi H2 dipangkatkan Y, sehingga Y-nya ketemu, ini V-nya 2. 2 sama dengan 2 pangkat Y, Y-nya ketemu 1. Jadi order reaksi terhadap NO adalah 2, dan order reaksi terhadap H2 adalah 1. Order totalnya sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Sehingga rumus laju reaksinya bisa ditulis V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Ya. Kemudian untuk mencari K dengan cara yang sama tadi, sehingga ketemu V-nya bisa ditulis dengan K-nya kita masukkan angkanya 288,5 dikali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi H2. Sekarang kita lanjut ke hubungan kuantitatif suhu terhadap laju reaksi. Secara umum, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksinya naik 2 kali semula. Secara matematika dapat dirumuskan VT sama dengan V0 dikali 2 pangkat T min T0 dibagi 10. Untuk mencari VT, artinya laju reaksi pada saat T. Sekarang kalau kita ingin mencari waktunya, T sama dengan T0 dibagi 2 dipangkatkan T min T0 dibagi 10. Kemudian catatannya, rumus ini tidak berlaku mutlak, tergantung data yang disajikan dalam soal. Jadi kenapa di sini 2 pangkat? Karena setiap naik 10 itu laju reaksinya naik 2 kali. Kalau misalnya ini 3 ya nanti 3 pangkat ya. Oke, 9 kenapa nanti dibagi 10? Karena ini setiap kenaikan 10. Kalau setiap kenaikan 15 misalkan ya nanti T-nya dikurangi T0 dibagi 15 dan seterusnya ya. Jadi rumus ini tergantung pada data yang disajikan. Jadi VT laju reaksi pada saat T, V0 laju reaksi mula-mula, T besar adalah suhu, T0 adalah suhu mula-mula, T kecil waktu, T0 kecil ini adalah waktu mula-mula. Oke, dipahami? Sekarang contoh soalnya. Pada suhu 30 derajat Celcius, suatu reaksi memerlukan waktu 10 menit. Jika setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksinya naik 2 kali, berapa waktu yang diperlukan jika reaksi berlangsung pada suhu 60 derajat Celcius? Ya, kita masukkan langsung T sama dengan T0 dibagi 2 dipangkatkan T min T0 dibagi 10.
ketemunya nih ya, 1,25 menit. Cara lain, tidak usah dihafalkan rumusnya, langsung digambar. 30 ke 40, berarti naik 10, naik 10, 50, naik 10 lagi 60. Setiap naik 10, durasi naik 2. Jadi 2 kali 2 kali 2, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga waktunya, kalau laju durasinya semakin cepat, berarti waktu yang diperlukan semakin sedikit, maka dibagi. Sehingga sama dengan waktu mula-mulanya 10 dibagi 8, 1,25 menit. Gitu ya. Mungkin cara ini lebih mudah. Kemudian yang contoh 2, suatu reaksi berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius mempunyai laju reaksi 5 molar per detik. Jika setiap kenaikan 10 derajat Celcius laju reaksi naik 3 kali semula, berapa laju reaksi pada 55 derajat Celcius? Bisa masukkan rumus langsung, VT sama dengan V0 dikali, nah ini 3 ya, 3 dipangkat T min T0 dibagi 10. Langsung masukkan, ketemu 135 molar per detik. Atau cara lain dengan cara yang sama, dari 25 naik 10 35, naik 10 45, naik 10 55. Jadi tetap naik 10, laju reaksinya naik 3. Jadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 27. Sehingga VT-nya sama dengan 5 dikali 27. Ketemu 135 molar per detik. Itu ya. Sama saja caranya Anda pilih yang mana yang menurut Anda mudah. Kemudian untuk uji kompetensi silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang memahami bisa ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih, semoga barokah. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.